Pokoknya. Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ikhwatul iman dan juga guru kami yang kami muliakan Ustaz Arif Rahman Hakim. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan hati dan kepala kita, bermunajat kepada Allah seraya mengucap syukur atas segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab yang insya Allah kitab ini adalah salah satu kitab yang teramat penting untuk dikaji bagi setiap muslim, yakni kitab Nailur Raja Bisyarah Safinatun Najah. Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita sudah memasuki pada pertemuan yang keempat. Sebelumnya di pertemuan yang ketiga kita masih membahas tentang syarah tentang mukadimah. Terakhir itu bil makna wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk ke faslun ya, di halaman 13 untuk kitab yang cetakan DKI ya, DKI. Baik, alhamdulillah untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah guru kita Ustaz Arif Rahman Hakim sudah hadir pada forum virtual pada malam hari ini. Kepada guru kita Ustaz Arif Rahman Hakim dipersilahkan untuk melanjutkan kajian kitab Nailur Raja pada malam hari. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah rahmatullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini setelah jeda waktu satu pertemuan ya, atau satu minggu. Kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita di setiap Kamis malam, dan kajian kita saat ini ya setelah kita merampungkan alhamdulillah dengan izin Allah kitab Ahkamus Shalah ya, kemudian kita lanjutkan masih dalam bahasan fikih yaitu kitab Nailur Raja ya, merupakan syarah dari kitab Safinatun Najah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ya ke pembahasan baru ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa pembahasan ya di dalam mukadimah ya, di kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Malam hari ini kita bahas terkait dengan rukun Islam, terkait dengan rukun iman ya, insyaallah. Oke, kita mulai. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin rabbal alamin. Faslun fi bayani da'aimil Islam wa asasiha wa ajzaiha. Pasal tentang penjelasan ya, pilar-pilar Islam dan fondasi atau asas-asasnya dan juga bagian-bagiannya. Ya, kita bahas terkait dengan ajaran
kita, ya, ajaran Islam. Nah, kita harus betul-betul mengenal, ya, biar kita merasa memiliki, ya, tentang ajaran Islam, ya, sehingga kalau ada yang melecehkan, kalau ada yang menistakan, kalau kita mengenal ajaran Islam, ya tentu kita akan bangkit membelanya. Tapi kalau kita tidak mengenal ajaran Islam, tidak paham tentang ajaran Islam, ya mungkin siapapun yang melecehkan, ya pembelaannya kurang. Nah, itulah yang kita pahami dari istilah tak kenal maka tak sayang. Ya. Saat ini kita insya Allah akan lebih mengenal tentang pondasi-pondasi, pilar-pilar, dan bagian-bagian dari ajaran yang mulia, yaitu ajaran Islam. Al-faslu, ya, kata fasal, ya, ini sebenarnya sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, pasal, ya, dalam undang-undang suka ada pasal. Nah, apa yang dimaksud pasal? Lughatan, secara lughah, secara bahasa adalah al-hajiju baina syai'ain. Pasal itu secara bahasa adalah yang menghalangi di antara dua hal, ya. Di antara dua hal, ya, di antara dua sesuatu, ya, ada yang menghalangi. Nah, itulah yang dinamakan dengan pasal. Ya. Wa istilahan, secara istilah, ya, istilah yang sering digunakan di dalam terutama kitab-kitab fikih, ya, pasal itu adalah ismu li alfazil maksusatin dalatin ala ma'anin maksusatin mustamilatin ala furu'in wa masailin tanabi. Pasal itu secara istilah adalah isim atau nama untuk lafaz-lafaz yang dikhususkan, yang menunjukkan atas makna-makna yang dikhususkan. Mustamilatin ala furu', yang mencakup cabang-cabang, masalah-masalah, dan tanbih. Ya. Kalau di sini ada catatan kaki, ya, footnote-nya, tanbih itu adalah apa ya? Jamak tanbih wa asluhu masdar tanbihatu. Idza aiqadanahu min naumihi wa yajma'u ala tanbihati. Tanbih itu apa? Menyadarkan. Ya. Peringatan, mungkin sering kita gunakan seperti itu, ya. Ketika orang tidur, ya, dibangunkan, nah, itulah kurang lebih tanbih. Jadi nanti ada penjelasannya apa itu tanbih, ya, di bawahnya. Ghaliban, secara umum, bahwa min tarajimi al-masyhurah. Wahwa, dan fasal itu, ya, apa ya, min tarajim, ya, merupakan bagian dari pengertian yang masyhur, ya, yang dikenal. Nah, di antara, ya, hal-hal yang dikenal itu ada Alkitab, ya, nanti ada penjelasan bab, furu', masalah, tandih, khatimah, tatimah, dan qaid. Al-qaid. Nah, jadi di dalam beberapa kitab fikih itu nanti kita kenal, ya, ada pasal, meskipun tidak persis sama nantinya, ya. Secara umum ada pasal, ya, di dalamnya ada kitab, ya, ada bab, ada furu', ada masalah, ada tatimah, khatimah, itu ada, ya. Kadang bab itu lebih umum, ya, lebih umum. Jadi misalnya babus sholah, gitu, ya. Ada yang kemudian mengatakan kitabus sholah, nah, dalam beberapa kitab fikih begitu, ya. Nah, kitab, ya, kata-kata kitab yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu adalah secara bahasa ad-dhammu wal jam'u, menyatukan atau menggabungkan. Itu secara bahasa kitab. Wa istilahan, secara istilah kitab itu adalah ismu li jinsi minal ahkami mustamilun minal ahkami al mustamilu ala abwabi wa fusul wa furu wa masail wa tanbihi ghaliban. Isim jinsi, ya, isim terhadap jenis dari hukum-hukum yang mencakup di dalamnya ada bab, ada pasal, ada furu', ada masalah, ada tanbih, ya, secara umum. Itu namanya kitab.
Kitab sholat, berarti nanti di dalam kitab tentang sholat itu ada bab, misalnya bab toharoh, bab toharoh pasalnya apa, pasal tentang apalah ya, misalnya air, furu, masail dan seterusnya. Wal babul lughatan, ya bab secara bahasa itu adalah furjatun fi satirin yatawassalu biha min kharijin ila dakhil. Waqasahu. Bab itu secara bahasa adalah furjah. Ya, furjah itu lubang. Fi satirin, lubang yang menutup yatawassalu biha min kharijin. Ya, yang menutup ya, sampai penutupnya itu dari kharij, dari keluar ila dakhil, apa namanya, sampai ke dalam, ditutup luar ke dalam. Nah, itu namanya bab secara bahasa furjah. Atau sebaliknya, waqasahu, dari luar ke dalam. Wa istilahan, secara istilah, ya, alfazu maksus, alfadu li alfadin maksusatin dalatin ala ma'anin maksusatin mustamilatin ala fusulin wa furu'in wa masail wa tanbih qariban. Bab itu adalah lafaz-lafaz, ya, nama untuk lafaz-lafaz yang dikhususkan yang menunjukkan atas makna-makna tertentu, ya, atau khusus, mencakup atas pasal, furu, masalah dan tanbih. Jadi lebih apa namanya? Kalau tadi kitab lebih umum, nah ini lebih khusus lagi bab. Ya. Di bawah bab itu adalah furu. Ya, furu secara bahasa itu ma in bani ala ghair. Sesuatu yang dibangun atas lainnya. Nah, itu furu. Ya, secara bahasa atau secara istilah ismu li alfadin maksusatin mustamilatin ala masailin walibat. Adalah nama untuk lafaz yang dikhususkan, ya, di dalamnya mencakup atas masalah, ya, secara umum, yaitu namanya furu, cabang. Apa itu masalah? Ya, masalah itu dalam kajian fikih adalah as-su'al, permintaan, ya, permohonan secara bahasa. Secara istilah dalam matlubu khabariyun yubarihi. Nah, khobariyun, ya, khobariyun yubarihna alaihi fil ilmi. Secara istilah adalah yang dituntut, ya, apa, khobar, informasi yang dituntut, ya, dibuktikan, dengan ilmu. Nah, itu namanya masalah. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sesuatu yang harus dipecahkan, ya, itu namanya masalah. Ya. Kalau di sini adalah matlubun khobariyun yubarihna ala fil alaihi fil ilm. Kemudian tanbih lughatan, ini kita secara apa, pembahasan istilah dulu. Tanbih adalah iqadu wa istilahan anwanul bahsi al-lahiqi alladhi taqaddamat lahu isyaratun yahaitsu yufhamu minal kalami sabiq ijmalan. Tanbih itu adalah apa tadi, ya, peringatan. Secara istilah adalah catatan pembahasan yang apa, lahik, yang nanti akan berjumpa alladzi taqaddamat, ya. Jadi yang nyambung dengan yang sebelumnya, ya. Dan itu adalah isyarah, ya, bihaitsu yufhamu, dari aspek bisa dipahami kalam-kalam sebelumnya secara umum, ya. Jadi tanbih itu apa namanya, pembahasan yang menyambungkan, ya, antara pembahasan sebelumnya dengan yang akan datang, itu tanbih. Kemudian khotimah. Khotimah secara lugha adalah akhirus syai', ya, ataupun akhir dari sesuatu. Secara istilah adalah ismu li alfati maksusatin dalatin ala ma'anin maksusatin ju'ilat akhira kita binau babin. Khotimah secara bahasa itu adalah akhir dari segala sesuatu. Secara istilah
Nama untuk lafaz yang dikhususkan yang menunjukkan atas makna-makna tertentu, ju'ilat akhir kitabin aw babin, yang dijadikan akhir dari kitab ataupun dari bab. Itu khatimah. Baik, pokoknya dalam maji'a, apa yang datang bihi li jam'in aw man'in. Aw man'in aw bayanin waqi'in. Untuk gabungan aw man'in, larangan atau penjelasan terhadap sebuah fakta. Itu qaid ataupun batasan ya kalau secara bahasa qaid. Nah, itulah beberapa istilah yang sering digunakan ya. Tapi al-qaid itu sebenarnya lebih jarang ya. Banyak itu ya tatimah, khotimah, huruf, salah. Baik, kita lanjutkan ya. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Ar-ruknu lughatan janibus syai' al-aqwa. Rukun itu secara bahasa adalah ya, sisi dari sesuatu yang kuat. Jadi ada sisi, ya sisinya itu adalah sesuatu yang kuat. Secara bahasa namanya rukun. Ya, kalau di Ka'bah itu kan ada rukunnya. Ya, rukun itu ya sisi-sisi yang ada di setiap Ka'bah itu. Istilahan, secara istilah, ibaratun an juz'in min mahiyatin la tatahiqqu illa bih. Secara istilah, rukun itu adalah ungkapan an juz'in, ya, tentang sesuatu, ya, atau juz'in, ya, tentang sebuah bagian, min mahiyatin, dari mahiyah. Mahiyah itu sesuatu kondisi, ya. La tatahiqqu illa bihi, yang tidak akan terpenuhi, yang tidak akan tercapai kecuali dengan itu, ya, dengan mahiyah itu. Ya, jadi itu namanya rukun, ya, adalah bagian yang harus ada. Nah, itulah ya, bagian yang harus ada. Kalau tidak ada, tidak akan tercapai. Itu namanya rukun. Kemudian Islam. Apa itu Islam? Ya, jadi khasnya kitab ini adalah membahas kata per kata, ya, sebelum maknanya. Ya, makna rukun Islam itu apa? Nah, dibahas dulu rukunnya apa, ya, kemudian Islamnya itu apa. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, ya, biar kita tidak sekedar mengucapkan ya, rukun Islam. Apa itu rukun? Nah, tidak tahu. Ternyata pengarang di sini musonif memberikan ilmu kepada kita tentang definisi-definisi tadi. Islam, apa itu Islam? Lughatan secara lugha adalah istislamu wal inqiyad, penyerahan diri dan juga ketundukan. Itu Islam secara bahasa. Secara istilah adalah al-inqiyadu li ahkamin syar'iyyah. Adalah ketundukan terhadap hukum-hukum syarak. Nah, itu Islam. Sederhana saja, ya. Musonif menjelaskan terkait dengan Islam adalah ketundukan terhadap hukum syariat. Itulah Islam. Ya, kalau jadi tidak tunduk terhadap syariat, ya, itu sudah menyalahi dari pengertian Islami itu sendiri. Ya. Kalau di penjelasannya Zawul Islam, ya, itu di kitab Zawul Islam penjelasannya lebih panjang lagi. Ya. Ad-dinu alladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin tanzim ala qatil insan birabbihi wa bi ghairihi wa bi nafsihi. Itu adalah dinul Islam. Kemudian maknanya apa yang dimaksud dengan arkanul Islam? Annal ajza allati la tatahaqqaqu mahiyatul Islam illa bihi khamsatun. Bahwasanya bagian-bagian yang tidak akan bisa dipenuhi, ya, oleh ajaran Islam itu kecuali dengannya ada 5 perkara. Ya. Jadi bagian-bagian yang mesti ada dalam ajaran Islam, ya, yang itu tidak bisa tidak, ya, maka itu ada 5. Wa'lam, ingatlah, annahu la yasihu dukhulu fil Islam illa bisittati syurut. Bahwasanya tidak sah seseorang ketika dia masuk ke dalam ajaran Islam kecuali dengan 6 syarat. Ya. Jadi ada syaratnya, ya, orang masuk ajaran Islam. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah
al-aqal wal bulugh wal ikhtiyar wal nat wasyahadatain wal muwalah wat tertib bainahuma. Syarat orang kalau ingin masuk Islam itu pertama adalah dia berakal. Ya. Orang gila masuk ke dalam ajaran Islam, tidak sah Islamnya. Ya, harus berakal. Kemudian sudah balik. Ya, jadi kalau orang ingin masuk Islam, ya harus balik. Ya, ketika masih kecil tidak bisa itu. Ya, untuk masuk Islam. Ya. Ikhtiar, ya, berdasarkan pilihan. La ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa, ya, berdasarkan pilihannya. Wa natqu, ya, dia mengucapkan bisyahadatain, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat. Kemudian dalam pengucapannya wal mualah, harus mualah. Mualah itu berkesinambungan, ya. Tidak dipotong. Ya, misalnya hari ini dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nah, nanti pending dulu, ya, syahadat yang keduanya besok. Nggak bisa, harus mualah. Ya, lanjut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tartib. Ya, dalam pengucapan kalimat syahadat, syaratnya itu harus tartib. Tidak boleh asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, itu tidak dibalik, misalnya tidak boleh. Harus tartib sesuai dengan urutan. Nah, ini syarat orang untuk masuk Islam. Jadi definisi Islam kita sudah tahu. Nah, siapa saja yang boleh untuk masuk Islam ada syaratnya. Nah, kita bahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat artinya adalah tayakkun wal i'tiqad. Tayakkun, keyakinan, dan i'tiqad. Ya, keyakinan. Itu adalah secara bahasa syahadat. Ilah. Asyhadu alla ilah. Ilah itu apa? Wa fil asli ma'bud. Walau bi ghairi haqqin. Ilah itu secara pengertian adalah asalnya, ya, secara pengertian dasarnya adalah ma'bud, yang disembah. Walau bi ghairi haqqin, meskipun yang disembahnya itu enggak benar, ya, bukan yang hak. Ya, banyak dalam Al-Qur'annya. Apakah ilahun ilah, ya, apakah engkau menjadikan selain dari Allah itu sebagai ilah? Ya. Jadi bisa jadi orang itu menjadikan selain Allah itu ilah, yang disembah, meskipun itu tidak hak. Nah, yang dimaksud di sini adalah al-ma'budu bihaqqin. Ilah di sini la ilaha berarti la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang wajib disembah, ya, yang layak disembah bihaqqin, dengan hak. Itu namanya ilah di sini. Maknanya adalah al-awwal annal awwalu min arkanil Islam, bahwasanya yang pertama dari rukun Islam itu adalah tayakkunu wa i'tiqadu alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Meyakini, ya, dan beriktikad bahwasanya tidak ada yang disembah secara hak, ya, secara benar kecuali Allah. Ya, jadi memang harus ada bihaqqin. Karena kalau tidak ada bihaqqin, yang disembah itu faktanya banyak. Ya, orang menyembah berhala, orang menyembah mungkin roh-roh nenek moyang, ya, animisme, dinamisme. Itu faktanya ada yang disembah. Ya, maka di sini ditambah la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang disembah secara hak. Ya, jadi kalau la ma'buda saja faktanya bertentangan, ya. Faktanya ada yang disembah itu selain Allah. Jadi ditambah bihaqqin fil wujudi, ya, illallah, kecuali Allah. Wa anna sayyidina Muhammadan, dan bahwasanya Sayyidina Muhammad Rasulullah adalah apa namanya? Wa anna sayyidina Muhammadan, bahwasanya Sayyidina Muhammad, ya, adalah Rasulullah, Rasul Allah.
Untuk ilal insi wal jinni wa ijma'an, ya, untuk manusia dan juga jin, ini secara ijma'. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus tidak hanya untuk manusia, ya, tapi juga untuk jin. Ya, karena jin juga diberikan kewajiban sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Ya, Nabi SAW diutus tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk kalangan jin secara ijma. Wa kadal malaikat. Bahkan ada ya pendapat juga bahwa malaikat juga, ya, Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW juga diutus untuk menjadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala untuk para malaikat. Ya, al-mu'tamad, berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad ini pendapat yang resmi ya, dari mazhab. Itu yang dimaksud dengan syahadat, ya, kalimat syahadat. Kemudian wa iqamus shalah, rukun Islam yang kedua. Iqamus shalah, al-iqam wa al-iqamah wal iqamah hiya al-mulazamah wal istimrar. Iqam itu adalah iqamah, mendirikan. Iqamah adalah mulazamah wal istimrar. Mulazamah itu terus menerus, ya, sama dengan istimrar, ya. Terus menerus, ya, melakukan sesuatu. Wassalah, ya, salat adalah secara bahasa doa, ya, atau dikatakan, ya, ini secara mutlak doa. Doa apa saja mutlak, ya. Tapi ada yang mengatakan bi khair, ya, doanya untuk kebaikan. Ya, kalau doanya bukan untuk kebaikan tidak dikategorikan salat. Ya, itu ada pendapat. Nah, secara syara salat itu adalah aqwalun waf'alun muftatihatun bitakbiri mukhtatimatun bitaslimi ghaliban. Salat adalah perkataan, perbuatan, ya, yang diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Ya. Secara umum seperti itu, ya, definisi salat. Ya, jadi makna iqamus shalah itu adalah anna atsani min arkanil Islam, bahwasanya yang kedua dari rukun Islam itu adalah al-mulazamah wal istimrar ala ada al-mulazamatu wal istimraru ala ada'is sholati bi jami' arkaniha wa syurutihi. Adalah terus-menerus, ya, melanggengkan untuk melaksanakan sholat dengan seluruh rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Ya, jadi itu rukun Islam yang kedua, yaitu melaksanakan sholat secara berkesinambungan terus-menerus sesuai dengan rukun dan syarat. Yang ketiga, ita'uz zakat. Al-ita'u huwa al-i'ta. Ita itu adalah i'ta, memberi. Ya. Wa zakatul lughatan anna wa tathhir. Zakat secara bahasa maknanya itu adalah berkembang, ya, dan pensucian. Mensucikan diri, yaitu zakat. Ya. Mengembangkan harta, yaitu namanya zakat secara bahasa. Secara syara, zakat yang dimaksud di sini, ya, ketika ada kalimat kita zakat adalah ismun lima yukhraju an malin aw badnin ala wajhin maksusin. Adalah nama untuk apa-apa yang dikeluarkan, ya, berupa harta ataupun badan, ya, dengan wajhin maksusin, ya, dengan syarat-syarat tertentu, ya, ataupun ketentuan tertentu. Ya. Jadi zakat itu kan ada zakat harta, ada zakat badan. Ya. Jadi zakat fitrah itu termasuk zakat badan. Ya. Yang itu setiap individu, ya, bahkan bayi yang baru lahir pun itu terkena zakat fitrah. Ada juga dikeluarkan dari harta, ya, zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas, zakat perak, itu, ya, yukhraju an malin, ya, dikeluarkan dari berupa harta. Maknanya adalah an-tsalitsu min arkanil Islam, bahwa rukun Islam yang ketiga ya'ta'u zakah lil mawjudina minal mustahiqina fi'lan inda tamakkun adalah memberikan zakat, ya,
kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, orang-orang yang berhak menerimanya inda tamakkuni minhu, sesuai dengan ketentuan. Itu ya ita zakat. Kemudian wasaum Ramadan. As-saum lughatan al-imsak. Saum secara bahasa adalah imsak. Imsak itu berhenti. Secara syara adalah imsakun, ya imsakun maksusin ala wajhi maksusin biniyatin maksusin. Secara syariat bahwa puasa itu adalah berhenti, ya berhenti, ya imsaku maksusin, ya. Berhentinya itu dikhususkan, ya. Jadi berhenti apa, ya itu dikhususkan ala wajhin maksusin, ya atas ketentuan yang dikhususkan dengan niat yang dikhususkan, ya. Jadi itu puasa. Imsaknya berhenti dari apa, ya dari makan dan minum saja, ya, dan juga hal-hal yang membatalkan. Ya, alam maksusin aturannya ada, ya di sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, ya dan juga harus dengan niat, ya niatnya ya khusus juga. Puasa apa? Ramadan, puasa apa? Wa Ramadan, ya, sedangkan Ramadan di sini adalah ismus syahri, nama dari sebuah bulan, at-tasi, bulan ke-9. Ya, bulan ke-9. Dalam Islam itu ada 12 bulan, ya. Bulan ke-9-nya adalah Ramadan, ya. Bulan pertamanya Haram. Ismu syahri tasya minas sanatil hijriyah. Ya, bulan ke-9 dari tahun Hijriah. Sumia bidzalika kali annahum lamma radu wada'a asma asyhur. Dinamakan demikian, dinamakan Ramadan itu kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang dulu, ya, ketika mereka menginginkan, ya, untuk menamakan sesuatu bulan itu sesuai dengan ada har atau Ramadan, ya, sesuai dengan teriknya panas, ya. Di sini ada di catatan kaki, ya, Ramadan itu al-ardus syadid fil hararah, bumi yang sangat panas, ya, tanah yang menyengat panasnya, itu yang Ramadan, ya. Sehingga Ramadan itu diberikan nama untuk kondisi yang memang saat itu sangat panas sekali, ya, dulu dinamakannya begitu. Ada lagi yang menyampaikan bahwa Ramadan itu membakarnya bukan dalam konteks seperti itu, yang dibakar oleh panas matahari, tapi dalam arti membakar, ya, dosa-dosa, ya, dengan puasa Ramadan. Maknanya adalah an-narabi min arkanil Islam, bahwa yang keempat, ya, dari rukun Islam al-imsaku fi kulli naharin min Ramadan adalah berhenti pada setiap hari di bulan Ramadan, ya, anjamil mufattirati, dari semua hal yang membatalkan puasa, ya. Jadi berhenti makan dan minum, berhenti berhubungan suami istri fi kulli naharin, di siang hari. Ya, siang hari itu batasannya kapan? Ya, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kapan? Min Ramadan, di bulan Ramadan. Ya. Itu yang keempat. Kelima, hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, berhaji ke Baitullah. Al-hajju lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa itu adalah al-qasdu, ya, menyengaja, ya, berniat. Ya, makanya haji, kemudian tayamum, kemudian niat itu maknanya sama. Secara bahasa itu qasdu, menyengaja, ya, maksud bahasa kitanya. Secara syariat, ya, haji adalah qasdul bait biniyati nusuk, adalah menyengaja untuk ke Baitullah, ya, al-bait di sini sudah definitif, ya, yaitu Baitullah. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak harus haji ke Mekah, nah itu keliru, ya, karena ini sudah definitif, ya. Pakai alif lam berarti ma'rifat, sudah jelas. Adalah menyengaja untuk pergi ke Baitullah biniyati nusuk, ya, niatnya bukan untuk jalan-jalan tapi untuk nusuk, ya. Nusuk ay fil asyuril ma'lumat, ya. An-nusuk al ibadatu lillahi ta'ala.
Nusuk itu adanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bait, Ka'bah, yang dimaksud bait ini adalah Ka'bah, Baitullah. Wa makna ya istita'ah, makna istita'ah di sini adalah at-taqa wa qadar, mampu. Ya, mampu itu namanya istita'ah. Sabil, ya ilai sabila artinya adalah tarik jalan. Ya, jadi makna dari al-hajjul bait man istata'a ilai sabila annal khamis min arkanil Islam, bahwa yang kelima dari rukun Islam adalah qasdul ka'bati bil haji, menyengaja untuk berangkat ya menuju Ka'bah ya dalam rangka berhaji ala man wajada zadan zahaban wa iyaban wa nafaqatan min talzamahu nafaqatuhu muddatan zahabihi wa iyabihi markuban in kana baitihi wa baina Makkah marhalatani. Ya. Jadi haji itu adalah tadi ya bersengaja untuk mengunjungi Ka'bah dalam rangka berhaji bagi orang yang dia memiliki kelebihan, ya, kelebihan harta, ya, nafkah yang mesti dikeluarkan selama dia berangkat ke haji, ya, dan perjalanannya seandainya di antara tempatnya dan juga ke Mekah itu 2 marhalah atau lebih dengan istijma'i bakin syurutil wujubi mazkurah bi mahaliha, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan ya di objek atau di pembahasan. Jadi itu yang dinamakan dengan al-hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Saya beli Wa kama yajibul hajj ala man zukira tajibu alaihi umrah. Sebagaimana wajib haji ya ala man zukira ya bagi orang yang tadi sudah disebutkan ya tajibu alaihi umrah, maka wajib juga umrah. Jadi orang yang tadi zadat zahaban wa iyaban, orang yang sudah mampu ya tidak hanya haji, umrah juga wajib. Nah, ini memang mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Maliki, Hanafi, umroh dan haji itu umroh itu adalah sunnah ya. Kalau mazhab Syafi'i umroh itu wajib ya. Jadi haji wajib, umroh juga wajib ya, sebagaimana haji ya. Dalilnya watimul hajja wal umrata lillah ya, dan sempurnakan haji dan umroh gitulah. Jadi di sana disandingkan oleh Allah ya umroh dan haji ya, sehingga hukumnya wajib untuk umroh. Nah, umroh di sini ya lughatan. Ya, makanya di sini dibahas juga umroh ya. Meskipun rukun Islamnya hanya haji, ya, tapi karena sama-sama wajib, di sini sedikit dibahas bahwa umroh itu secara bahasa adalah ziarah. Bepergian. Ya, secara syara adalah qasdul bait biniyatin nusuk. Ya, umroh itu adalah menyengaja untuk berkunjung ke Baitullah dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya beberapa penjelasan sedikit tentang arkanul Islam ya, tentang rukun-rukun Islam yang baik ya. Ada yang ditanyakan atau langsung ke rukun iman? Ada yang ditanyakan, Ustaz. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, Ustaz, terkait dengan pembahasan tadi tentang rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, Waalaikumsalam. Yang pertama itu tentang kata rukun. Nah, ini tentang logota rukun, Ustaz. Apakah ini akan memaknai kata-kata yang diawali menggunakan kata rukun? Misal rukun sholat, rukun iman. Nah, gitu pertanyaannya, Ustaz. Ya. Iya betul, jadi itu sama. Ya, rukun itu kalau dikembalikan ke makna istilahnya itu adalah ibaratun an juz'in min mahiyatin la tatahiqu lebih. Jadi dengan rukun itu, kalau tidak ada rukun maka tidak akan tercapai ya, apa yang dilaksanakan tadi. Misalnya tadi rukun Islam, kalau itu tidak ada, Islam itu tidak akan tercapai. Nggak ada sholat misalnya, nggak ada syahadat, tidak ada Islam itu. Ya. Kalau misalnya rukun sholat, ya itu harus ada di dalam sholat. Kalau misalnya tidak ada, misal orang tidak baca Fatihah, ya tidak sah sholatnya, dianggap tidak ada itu. La sholata, ya.
liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ya. Tidak berdiri, ya padahal dia mampu, ya tidak sah. Ya. Jadi itu rukun. Ya, sama rukun sholat, rukun haji, dan rukun-rukun yang lain. Gitu. Ya. Ya baik, Tad. Jadi perkara tentang rukun itu apakah sama dengan hukum wajib? Nah, memang ada yang menyamakan, ya rukun itu wajib, ya. Tapi lebih spesifik ke pembahasan apa namanya, ya supaya tidak ini ya, tidak saru gitu ya. Kalau wajib itu nanti ke hukum taklifi, ya. Oh ya, Wajib, sunnah, apa namanya, mubah, makruh, mubah, ya. Nah, kalau ini kan ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan perbuatan. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus ada ketika melakukan. melakukan. Gitu ya. Ya. Dua-duanya juga wajib, ya. Syarat harus dipenuhi atau wajib dipenuhi, ya. Rukun juga harus dipenuhi. Maka lebih tepatnya memang rukun, ya. Rukun itu memang wajib. Ya, wajib artinya wajib itu kalau tidak ada ya tidak sah. Gitu. Ya. Yes. Tapi Dan mengenai rukun itu berarti memang tadi disebutkan harus tertib, nggak boleh diacak gitu, tuntunannya. Tertib. Ya, ada beberapa ibadah yang memang atau ya tidak hanya ibadah ya, maksudnya beberapa pandangan ya ulama tertib itu tidak menjadi syarat, gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu sholat ya harus tertib, wudhu ya harus tertib. Ya, kenapa? Sesuai dengan urutan yang Allah sebutkan. Berarti terkait dengan apa namanya tadi arkanul Islam itu kalau nggak tertib boleh, Ustaz, nggak apa-apa ya? Ya harus begitu. Harus tertib. Karena ada juga misalkan gini, Ustaz. Ada orang yang nggak pernah puasa, sholatnya juga entahlah seperti apa gitu ya. Tapi tiba-tiba berhaji. Sebenarnya ini itu tidak dalam konteks tertib ya. Di sini juga tidak ada kata-kata yang memang bahwa rukun itu harus tertib, rukun Islam itu harus tertib. Bahkan ada hadis yang memang berbeda ya. Ada yang mendahulukan haji, kemudian puasa Ramadan ya. Ada puasa Ramadan dulu, baru haji. Itu hadisnya memang beda. Jadi nggak ada persoalan dalam hal ini ya. Yang jadi poin penting di rukun Islam itu adalah syahadat. Syahadat itu harus di awal. Kenapa? Karena menjadi gerbang orang untuk masuk Islam. Menjalankan sholat tanpa syahadat, ya itu tidak sah. Ya. Haji demikian. Tapi kalau haji, ya kemudian dia tidak sholat, sah tidak hajinya? Sah. Iya. Puasa, ya tapi tidak sholat, misalnya. Sah. Ya. Sah puasa. Karena sudah bersyahadat, sudah bersaksi sebelumnya. Ya, betul. Ya, baik, Ustaz. Berarti dalam poin arkanul Islam ini adalah memang tertib rukun yang memang harus ada di awal itu adalah ikrar ya, Ustaz. Syahadat itu ya, Ustaz. Ya. Nanti untuk pasal-pasal berikutnya memang kalaupun di catchlock nggak jadi masalah ya, diperbolehkan gitu ya, Ustaz. Ya, saya tidak tahu diperbolehkan tidak. Kenapa? Karena ya tidak ada persoalan yang urgen ya ketika membahas tentang mana yang didahulukan. Toh seperti ini juga sudah hal yang memang harus kita kerjakan ya. Iya. Baik, sholat, zakat, ya, atau haji. Nah, persoalan orang kemudian sholatnya tidak tapi puasanya rajin, itu bukan dalam rangka merubah rukun Islam ya. Ya itu mah perilakunya aja yang memang iya, perilakunya. Berarti kalaulah memang rukun Islam itu tadi disebutkan itu ada beberapa pasal dan terakhir itu adalah pergi haji. Kalau memang tidak dilakukan dari
sebelum setelah syahadat, Ustaz. Kalau syahadat itu kan yang kewajiban yang paling utamanya itu bersyahadat. Tapi kalau misalkan kemudian setelah bersyahadat tidak melakukan rukun-rukun berikutnya, apakah itu juga membatalkan tentang ikrarnya gitu, Ustaz? Enggak, tetap Syahadat, muslim. ya syahadat tapi tidak sholat, tidak puasa, gitu. Tapi tetap diakui muslim. Tetap, ya. Jadi bahkan kalaupun dia meninggal nanti, itu dijamin masuk surga itu. Meskipun tidak pernah sholat, ya, tidak haji. Ya. Kenapa? Karena ada keyakinan dia dengan dua kalimat syahadat tadi. Ya. Itu kan ada di riwayatnya. Orang itu dikoreh-koreh lah bahasa kitanya umumnya ya. Ketika di akhirat nanti itu orang sudah kosong, sudah apa, dikoreh-koreh. Mana kira-kira yang masih ada imannya? Nah, itu nanti langsung dientaskan itu. Ya, dari neraka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi ujung-ujungnya kaum muslim itu meskipun dia tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan zakat, ya itu masuk surga. Tapi harus melewati dulu neraka tentunya. Iya. Satu hari pandangan akhirat itu lamanya sampai 1000 tahun, Ustaz. Tinggal bayangkan saya. Jadi jangan punya harapan seperti itu, Ustaz. Naudzubillah, Ustaz. Iya, ya jangan sampai ada anggapan yang penting masuk surga lah, nggak apa-apa di neraka juga. Visinya seorang muslim harus jelas surga tujuannya, Ustaz. Iya. Jangan nanti milih yang koreh-korehan tadi, Ustaz. Kalau bisa, Ustaz. Naudzubillah itu. Ya, sederhananya kan gini, supaya kita tidak menggampangkan siksa di neraka itu. Iya. Kan siksaan neraka yang paling enteng itu ringan. Kan dialami oleh paman Nabi, ya, Abu Thalib. Ketika menginjak bara api, otaknya mendidih. Ya. Subhanallah. Itu bukan api yang diinjak, baranya. Baranya. Ya. Nah, sekarang kita bawa aja misalnya rokok tuh, atau obat nyamuk yang melingkar itu, ya. Bakar, gitu ya. Coba ditempelkan ke telapak tangan kita, gitu ya. Kalau kita masih menjerit, gitu ya, itu hanya bara berupa puntung rokok atau obat nyamuk, gitu. Ya. Kita sudah panas begitu, apalagi neraka. Ya. Makanya ulama sufi itu ada yang punya treatment kemana-mana itu bawa ini gas, korek api ya, korek api atau apa ya. Itu ketika dia Muhammad Ali ketika dia akan melakukan maksiat itu, ya, itu si korek api atau si gas itu paneker lah bahasa orang Sunda itu dinyalain, tempelkan ke tangan. Ketika dia merasa panas, mestinya dia berpikir ini baru korek api, ya. Apalagi nanti panasnya api neraka, ya, maka jangan main-main dengan api neraka itu. Ya. Itulah ya kurang lebih. Baik, Tad. Cukup menarik pembahasan mengenai rukun iman ini, rukun Islam. Karena memang terkait dengan kita yang notabene adalah Muslim, banyak melihat saudara-saudara kita itu yang terkadang ya seperti tadi yang disebutkan, mengaku Islam dan percaya dengan adanya rukun-rukun yang harus dipenuhi, tapi tidak diperlakukan ataupun tidak ditunaikan secara utuh, dan masih punya prinsip yang penting saya mah yakin ke Gusti Allah, insya Allah selamat gitu, Ustaz. Itu pandangan umumnya itu seperti itu, kadang masih ada. Jadi masih mengesampingkan rukun-rukun yang lain, Masya Allah ya. Tapi kalau diceritakan lebih detail lagi, perjalanan untuk mencapai di entasnya kita dari kesengsaraan di sana itu, Masya Allah itu ya. Kesusahan yang seperti apa itu juga masih minim ya, pengetahuan ke sana dari kebanyakan saudara-saudara kita, Masya Allah. Ya baik, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya yang masuk ini tentang zakat, Ustaz. Tadi disebutkan bahwasannya zakat itu adalah berkembang, ya, Ustaz. Maksudnya itu seperti apa, Ustaz? Padahal kalau kita zakat atau sedekah itu kan mengeluarkan harta kita, ya. Harta kita kan artinya habis, ya, bukan berkembang. Nah, ini kenapa bisa dimaknai itu berkembang, Ustaz?
Ya. Jadi maknanya begini, dengan zakat ya, yang kita keluarkan, hakikatnya kita tidak sedang mengeluarkan atau menghabiskan harta. Justru kita sedang mengembangkan harta. Ya. Sehingga apa? Dengan zakat itu Allah akan menambah itu harta yang kita miliki. Dengan sedekah yang kita keluarkan, ya kita tidak akan merugi, justru Allah akan menambah. Bahkan ada orang mengatakan yang namanya zakat, sedekah itu mancing, gitu. Ya. Mancing itu tentu ketika kita mancingnya dengan pelet, gitu, atau apa ya, cacing gitu, yang harganya tidak seberapa, tapi yang kita dapat misalnya ikan yang satu ekornya harga 30.000 misalnya. Nah itu ya, dengan zakat yang kita keluarkan hanya 2,5% misalnya, Allah akan lipat gandakan, akan kembangkan itu ya menjadi harta yang barokah. Ya, ada tambahannya. Nah, itu namanya andama, ya berkembang. Nah, zakat juga dikatakan seperti pensucian, ya tadi tathir. Maknanya apa? Mensucikan diri dari sifat bakhil. Ya. Kalau ada orang yang tidak mau berinfak, ya kalau ada orang yang tidak mau zakat, berarti dia bakhil. Tapi ketika dia berzakat, ya berarti kebakhilannya itu disucikan. Ya, suci dari sifat-sifat yang tercela, ya, seperti bakhil tadi. Jadi itu maksud dari secara bahasa zakat itu berkembang dan sebagai pensucian. Ya, nah kalau melihat dari beberapa kisah yang sudah lewat, Ustaz, ini kan ada pelopor yang sangat fenomenal di Indonesia itu mengenai sedekah, Ustadz Yusuf Mansur. Nah itu ya. Jadi ini bagaimana pendapat Ustadz tentang beliau nih, Ustadz Yusuf Mansur. Jadi kalau uang di dompet tinggal segitu-gitunya, sedekahkan aja semua. Kalau kita punya harta yang berlebih, sedekahkan semua. Yakin apa enggak? Nah, gitu. Disedekahkan yang terbaiknya sampai dihabiskan semuanya. Itu gimana, Ustadz, pendapat Anda mengenai hal itu? Ya, pertama memang sedekah itu harus yang layak, bahkan yang kita senang. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kepada kebaikan, ya sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Ya, jadi yang kita senangi kita keluarkan, itu namanya infak yang benar. Ya, kita senang duit, kita keluarkan duit itu infak yang benar. Ya, tapi kalau ada makanan yang kita juga nggak senang, ya apalagi udah basi, dikasihkan sama orang lain misalnya, nah itu yang tidak benar. Ya. Berarti Ya, kalau infak terbaik itu kalau misalkan di dompet kita ada 100.000 dengan 50.000 sama 20.000, berarti 100.000 gitu, Ustaz. Yang terbaik kan, yang kalau terbaik itu kan superlatif, yang paling. Nah kemudian infak juga itu ada aturan mainnya, ya. Maksudnya tidak sporadis, ya langsung berinfak kemudian iya. apalagi harapannya kita dapat sesuatu. Nah, ini harus kita pahami begini. Itu adalah motivasi dari Allah, ya. Bahwasanya innal ladzina yunfiquna atau matalul ladzina yunfiquna fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sampai 700 ya kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala digandakan, ya. Itu di akhirat nanti. Ya di akhirat. Kemudian ketika tadi bahwa zakat infak itu akan berkembang, ya. Itu memang hakikatnya begitu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Tapi bukan menjadi motivasi kita. Ya, motivasi kita. Kenapa? Ya. Karena ketika kita berinfak ya dengan harapan seperti itu, ya, ketika harapannya itu tidak didapat, maka kita akan menyalahkan infak itu. Ya. Sama dengan sholat. Sholat malam, ya, setiap doanya akan diijabah. Ya. Nah, ketika kita setiap malam tahajud, ya, tapi doa kita tidak pernah diijabah, jangan-jangan nanti kita menyalahkan ya, sholat tahajud itu. Ngapain juga sholat tahajud, ya, nggak kaya-kaya.
ngapain juga infak, ya tidak berkembang harta saya. Nah itu yang sulit ya. Iya. Jadi kita laksanakan itu karena dorongan ini perintah Allah. Nah mohon maaf ya, kelirunya ya, the power of giving ya seperti itu. Tujuan kita itu adalah nambah rezekinya itu ya, sampai akhirnya motor ya satu-satunya untuk Usaha. usaha ya, wah diinfakkan dengan harapan nanti akan dapat mobil ya. Nah kalau ternyata tidak dapat ya itu kan jadi persoalannya ya, itu bukan karena Allah menyalahi janji. Allah berjanji itu nanti akan dilipat gandakan sebagai pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita juga harus mengetahui tentang tadi aturan infak. Yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Ini itu kata Allah. Ditanyakan kepadamu wahai Muhammad ya tentang apa yang mesti diinfakkan. Qul, katakanlah al-af. Al-af itu apa? Kelebihan. Jadi kelebihan yang kita infakkan itu ya lebih ketika kita sudah menafkahi anak dan istri ya sedekah wajibnya sudah kita penuhi, ada kelebihan, nah itu kita infakkan. Ya, jangan kemudian kita tadi ya sporadis, ya, pokoknya diinfakkan. Anak istri nanti ya gimana Allah. Betul itu ada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq demikian. Abu Bakar. Ya, tapi itu memang kekhususan, ya kekhususan. Bahkan ada satu keterangan bahwa kita mah ya infak itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang kita miliki. Kenapa? Ya karena dalam ayat Al-Quran janganlah kalian meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan yang duafa ya keadaan yang lemah. Lemah dalam hal ini ya tidak hanya lemah iman tapi lemah dari sisi ekonomi. Ya. Jadi sisakan ya untuk anak istri kita, jangan semuanya diinfakkan. Jadi itulah beberapa aturan main tentang berinfak ya. Dan sekali lagi motivasi infak kita itu bukan dalam konteks supaya kita kaya ya, supaya kita punya rezeki yang lebih banyak dari itu, tidak ya. Tapi ini adalah bagian dari perintah Allah. Itu saja ya. Iya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan yang masuk sudah dibacakan semua Ustaz. Pertanyaan terakhir tadi tentang masalah zakatnya. Waktunya udah jam 21.04. Mungkin nanti dilanjutkan di pertemuan pekan depan saja Ustaz. Untuk pasal berikutnya Ustaz. Jadi alhamdulillah pertemuan malam hari ini kita membahas tentang satu bab, satu pasal tentang Arkanul Islam Khamsatun. Insyaallah di pertemuan pekan depan kita akan membahas tentang Arkanul Iman ya Ustaz. Arkanul Iman. Baik Ustaz, alhamdulillah kita cukupkan kajian virtual kitab Nailur Roja pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Arif Hakim mampu menambah dan memberikan sakofa terhadap kita. Terlebih kitab Nailur Roja ini adalah di awal disebutkan bahwasannya kitab Safinah itu adalah kitab dasar Ustaz ya. Kitab dasar yang diajarkan di tingkat dasar. Jadi alhamdulillah ya pemahaman dasar kita dicoba untuk di fresh lagi. Kemudian di sini juga ada syarahnya, ada beberapa pengertian tentang dari sisi bahasa, dari sisi istilah, ya, maknanya dikupas tuntas. Jadi itu lebih memberikan kita kesan terhadap apa yang kita pahami selama ini. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustaz atas pemaparan dan ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan pekan berikutnya kita masih diberikan kemudahan dan kesempatan untuk mengkaji kembali. Kita cukupkan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Subhanallah.